Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi abdi kulli mu'min. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu dan anakku sekalian, alhamdulillah kita ketemu kembali. Ada yang bertanya, Kiai, kalau ikhlas itu sebetulnya pemberian atau ikhtiar? Pemberian atau ikhtiar? Kalau pertanyaan seperti itu, jawabannya kalau secara hakikatiah, semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Susah, senang, bahagia, susah, sengsara, semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesungguhnya ikhlas itu juga adalah sebuah sesuatu yang harus diikhtiarkan. Ikhlas dalam beribadah itu dalam kalimat lillahi ta'ala. Apa arti lillahi ta'ala? Untuk engkau ya Allah, karena engkau ya Allah. Aku ibadat, aku sholat, tidak karena ingin dipuji orang, tidak karena ingin kelihatan orang, tapi karena aku mau ibadah kepada Engkau ya Allah. Jadi ikhlas dalam tingkat yang awal itu adalah ibadah dengan niat ibadah kepada Allah, mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita mengharapkan surganya? Oh, boleh. Kan janjinya Allah. Kalau engkau telah saya berikan surga kepada kamu. Surga yang kata Nabi tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas di hati manusia. Di surga itu begitu indahnya. Begitu indahnya surga itu. Boleh kita beramal soleh dengan niat. Mudah-mudahan Allah berikan kita surga. Di atasnya lagi adalah orang yang beribadat kepada Allah, yang dia cari ridhonya Allah Ta'ala. Salam kau ridho ya Allah. Tapi di balik itu juga tetap aja dengan ridhonya engkau itu memberikan saya surga. Ujung-ujungnya surga juga. Yang paling tinggi itu derajat orang-orang yang ibadah kepada Allah. Ya Allah, nggak dikasih pahala pun nggak apa-apa ya Allah. Yang penting jangan tinggalkan saya barang sekejap mata pun. Saya selalu ingin berada di hadirat Engkau. Inilah tingkat ikhlas yang paling tinggi. Kita nggak usah dibuat-buat seadanya aja. Kalau kita pengen surga ya nggak apa, pengen surga nggak salah kok pengen surga itu. Itu ikhlas dalam kaitan ibadah kepada Allah. Itulah makanya di antara ibadah yang nilainya tinggi itu kata Nabi adalah ibadah yang tersembunyi di mata manusia. Tidak ada orang yang tahu. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Waduh, itu luar biasa kata Nabi. Itu ibadah yang luar biasa. Lebih hebat daripada sholat di Masjidil Haram. Kita sholat kepada Allah, tidak ada makhluk melihat, mendengar, tahu kecuali Allah. Untuk engkau saya ibadat ya Allah. Untuk engkau saya sujud ya Allah. Itulah kata Nabi. Kalau sahabat nanya, salat di Masjidil Haram 100.000 kali. Ada nggak lebih hebat? Ada kata Nabi. Kamu sholatnya di rumah kamu sendiri. Kamu wudhu yang bagus, kamu sholat dulu yang bagus. Tidak ada yang tahu ilah Allah Subhanahu wa taala. Itu sholat lebih hebat dari sholat di Masjidil Haram kata Nabi. Setelah kita belajar melakukan seperti itu, malam kita bangun, kita sholat 2 rakaat, yang kita cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itulah tentang ikhlas. Ikhlas kemudian yang kedua adalah ikhlas di dalam menerima ketetapan Allah. Kalau ketetapan Allah yang menyenangkan, semua orang bisa. Dikasih uang sekarung, suruh ikhlas, semua orang bisa ikhlas. Tapi kalau dikasih sesuatu yang tidak menyenangkan, suruh ikhlas, nah ini yang berat. Inilah kadar manusia berbeda-beda menerima ketetapan tadi. Ada yang berantak, ada yang nyalain Allah. Ya Allah, kenapa suami saya dibikin mati? Jadi saya kayak gini, susah banget. Tiap hari nangis saja. Marahin Allah, Allah dimarahin. Gara-gara suami jadi mati. Aduh, yang seperti ini, aduh ya Allah jauhin, saudaraku jauhin. Jadi gimana dong caranya Kiai? Saya nggak bisa tuh, saya ingat terus sama suami saya tuh. Ya itulah menunjukkan derajat kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak bisa dibuat-buat memang. Kalau dalam doa, doa yang bagus itu doanya Nabi Adam. Ujung-ujungnya itu kan takdirkanlah jadi karena aku bisa menerima takdir takdir Allah takdirkan. Waruddini bimukasam tali ya jal jalil wal ikram. Jadi karena saya orang ridho pada ketetapan engkau gitu. Tapi sekedar cuman doa ya bagus-bagus saja, doa itu bagus-bagus saja. Tanpa didukung dengan zikir itu kan berat kita. Yang menentukan adalah kekuatan jiwa kita. Seberapa jiwa kita kuat. Kalau anak kecil angkat beban 5 kilo aja nggak keangkat. Kalau dikuat ya, oh jagoan angkat besi, angkat 100 kilo pun nggak angkat dengan mudah. Begitupun kita. Begitupun kita. Kalau kita hati kita kuat, derajat hati kita kuat, kita kuat aja nerimanya.
Kalau enggak, enak aja lu bilang sabar-sabar. Lu nggak ngerasain sih, enak aja lu sabar-sabar. Itulah sabar. As-sabrun nisful iman. Sabar separuhnya iman. Bagaimana iman kita, begitulah sabar kita. Kalau iman cuma sedikit segini, imannya sabarnya segini. Kalau imannya segini, sabarnya segini. Dari kan derajat iman kita. Dan iman kita tergantung amal kita. Seberapa amal bagusnya amal kita sebetulnya iman kita. Tadinya nggak pernah sholat tahajud naik imannya. Tadinya nggak pernah duha, sekarang duha naik imannya. Tadinya nggak pernah zikir, zikir naik iman. Itu seperti itu. Iman dan amal saling tarik menarik. Dan amal tergantung ilmu. Makin tinggi ilmunya, bagus amalnya gitu. Misalnya kalau orang beramal dengan disertai ilmu ma'rifah, itu amalnya luar biasa, tidak ternilai amalnya itu. Itu diamnya sesaat pun sudah lebih hebat dari 1.000 rakaat saat orang yang biasa gitu. Kamu duduk di depan seorang wali Allah, begitu kata guru-guru kita, begitu kata Nabi, itu lebih hebat daripada salat 1.000 rakaat katanya. Karena mereka hatinya tidak pernah lepas dari Allah. Itulah kenapa mereka, oh banyak saya ketemu mereka, alhamdulillah. Mereka tuh nggak pernah ngomong. Ya, karena mereka rugi ngomong, karena hati tidak pernah lepas dari Allah. Hatinya selalu bergantung terus, nyantel terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia kita datang di hadapan kita, dia duduk di depan kita, dia duduk kita. Tapi hatinya tidak lepas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti saya bilang dulu, saya punya senior, namanya Mbah Kiai Mangli. Ya, itu paling saya sebut karena saya gaulnya lama beliau. Dari tahun 82 sampai beliau wafat tahun 2000 sekian, 20 tahun lebih saya gaul dengan beliau. Dan kita gaul dekat sekali, hampir setiap mingguan kita ketemu. Kalau nggak saya ke rumahnya, beliau ke rumah saya. Bukan karena saya hebat, tidak lebih karena beliau hormat sekali pada guru saya yang nomor dua. Beliau hormat sekali. Jadi saya sering jalan, kita jalan dari Jakarta sampai Jawa Tengah, nggak ada ngomong itu, diam aja. Terkadang kedengaran seperti sedang berzikir gitu. Dan kalau dia nggak ngerokok berarti puasa. Kalau nggak puasa ngerokok, terus nggak pernah berhenti. Aku tak ngerokok ya Naji, buka pintu cuma itu sedang nggak puasa. Kalau nggak ngerokok, kalau sedang puasa dia nggak ngerokok. Itulah yang dia ngajarkan saya pelajaran yang ajaib tuh. Mbah Yai Mangli, Mbah, nek poso dikasih minum, disuguhi minum kayak apa, Mbah? Tempelkan aja gelasnya ke bibir Naji. Nanti keminum, Mbah. Apa-apa sedikit. Nggak batal, Mbah. Nggak batal. Nggak batal katanya. Minum sedikit nggak batal. Lalu disuguhi kue kayak apa, Mbah? Wajar aja sedikit Naji makan. Nggak batal, Mbah. Nggak batal. Nggak batal katanya. Aduh, ya Allah. Kalau kita jangan kita batal beneran gitu. Kalau mereka tuh, saya ngelihat mereka puasa tuh luar biasa gitu. Suatu hari saya berangkat pagi-pagi, nggak apa-apa nih saya ceritakan buat orang-orang yang baru gabung belakangan. Dulu ini mungkin 10 tahun lalu pernah saya ceritakan. Saya pergi yang beliau naik mobil dari Jakarta menuju ke tempat beliau di Kudus. Tiba-tiba sampai Cirebon, berhenti, 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 depan sebuah gang berhenti. Itu masuk jalan kaki ke dalam mungkin sekitar 150-200 meter. Itu di depan rumah tuh orang yang kita mau datangin sudah berdiri di halaman rumah. Pakai sarung, pakai baju koko, baju haji, sudah nunggu sambil tersenyum. Aduh, ini orang sama-sama wali Allah. Dia tahu kita mau datang. Dia tahu kita mau datang. Dia ditunggunya kita di depan rumahnya. Saya lihat mereka saling cium tangan. Kita masuk ke dalam rumah. Nggak ada perabotnya di rumah. Nggak ada perabotnya, kosong. Masuk, digelarkan tikar, kita duduk di situ. Terus mereka ngomong, mereka cuma nanya, ini sehat, sehat. Itu istri sehat, sehat. Anak sehat, sehat. Udah diam. Ada ngomong lagi, dia aja. Kalau mau keluar makanan, tapi itu sama sederhana, makanya keluarnya tuh ada nasi, ada ayam. Saya ingat ada ayam, potongan kecil-kecil, ada sayur. Satu lagi saya lupa, atau tahu, tempe gitu. Itu begitu datang, itu Mbah Yai Mal itu enak aja makan kan. Saya lihat dia ngambil nasi, mungkin cuma 2-3 sendok gitu. Disayurin, dikuahin sayur, ngambil ayam sepotong, telur macam kayu, dimakan. Habis makan, minum airnya setengah gelas. Saya perhatikan aja. Setelah saya minum, dia nggak ngerokok. Dia puasa lagi, nyambung puasanya. Tadi dia buka puasa seperti dia bilang ke saya, makan aja. Nah, nah batal. Karena mau menghormati tamu. Dia nggak mau bilang maaf saya lagi puasa. Nggak mau dia bilang. Nggak mau orang tahu lagi puasa. Kalau kita kan, apa boleh buat gitu, maaf saya lagi puasa. Dia nggak mau bilang maaf saya lagi puasa. Dia makan aja, cuman sedikit sekali. Minum sedikit, dia puasa lagi. Tapi sorenya, malamnya, dia suruh saya makan, dia nggak makan. Dia nggak buka puasa. Dan belum merokok gitu. Besok paginya juga belum merokok. Masih puasa dari kemarin. Baru sorenya malamnya baru buka puasa, baru makan sama saya. Nah, seperti itulah puasanya mereka. Bukan kayak kita puasa cuma dari pagi sampai sore aja. Udah gitu makannya sebakul. Nggak terasa laparnya. Itulah saya bilang, siapa orang mendekat kepada Allah tanpa puasa, itu mustahil. Kalimat saya mustahil.
Mustahil Allah bisa mendekat, manusia bisa mendekat kepada Allah tanpa melalui puasa. Tidak ada seorang wali Allah nggak puasa, atau nggak ada. Tidak ada seorang nabi nggak puasa, nggak ada gitu. Dan puasanya mereka seperti itu. Berat. Saya kenal lagi orang yang buka puasa itu seminggu sekali. Seminggu sekali baru buka puasa. Banyak terus kecil gitu, tapi ya sehat aja gitu. Itulah mereka. Mereka menikmati dalam, kenapa? Karena Allah tidak makan dan tidak minum. Dan Allah tidak tidur. Dia mendekati Allah dengan sifat Allah tadi. Nggak tidur, nggak makan, nggak minum. Istilah yang mendekat kepada Allah dengan cara seperti itu. Ya kita nggak gitu-gitu banget lah. Kita puasa Senin Kemis saja. Ayo puas semua puasa Senin Kemis. Kalau Senin Kemis saja enggak, aduh berat sekali mendekat kepada Allah tanpa puasa. Itu karena apa? Bukan karena puasa itu Allah mengabulkan doa kita sedang puasa. Bukan karena puasa itu adalah amal ibadah yang langsung kepada Allah. Bukan karena itu. Karena puasa adalah ibadah yang dengan itu kita akan kuat menahan godaan setan. Setan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia. Tidak akan pernah berhenti. Yang dikendarai adalah nafsu kita. Padahal nafsu itu karunia Allah untuk bertahan kehidupan. Dikasih nafsu seks kan supaya keturunan manusia turun. Kalau orang nggak punya nafsu seks, kehidupan berhenti. Tapi oleh setan dikendalikan. Dikendalikan sampai orang akhirnya melakukan yang penting terpuaskan nafsunya. Nggak soal mau haram mau halal gitu. Nah, puasa itulah kekuatan yang dengan itu kita kuat nahannya gitu. Kita kuat sekali menahan keinginan berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti perlahan tapi pasti kalau hati kita mulai bersih, bersih dari dosa, dari penyakit hati, itu otomatis kita nggak kepengen melakukan hal seperti itu. Nggak terlintas pun enggak gitu. Terlintas pun tidak dalam hati kita karena kita ingin selalu berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya orang nanya Kiai, kalau lihat jin tuh kayak apa Kiai ini? Jin seperti apa katanya? Jin seperti apa? Jin itu makhluk gaib. Tapi kalau dia tampil seringkali tampil seperti ular. Ular besar sekali. Ada terakhir di Gunung Semeru, setapak dia begitu besarnya saya melingkari gunung gitu, dilingkari gunungnya. Ya orang cari kayu tuh diinjak-injak badannya nggak tahu ada ular di sebelah lagi bertapa. Sekarang kita udah selesai tapanya. Sudah selesai, sakti dia, jago dia. Ada yang tampil seperti di film-film tuh pakai tanduk di ujungnya tuh. Nah, itu berarti dia rajanya. Jago dia. Jangan sombong. Dia potensial bisa membunuh dia. Cuman kebanyakan mereka mereka tidak ingin terlibat dalam kehidupan manusia. Mereka sudah nyaman dalam posisinya sebagai raja, punya kerajaan, punya rakyat, punya perempuan banyak, perempuannya ada banyak gitu. Oh, udah nikmat dia sudah nggak pengen lagi terlibat. Yang terlibat itu kan kelas-kelas masih pangkatnya kapten, letnan lah gitu lah di sini. Tapi itu pun juga bisa mencelakakan gitu. Wah, kitanya harus gagah. Dong gagah. Kalau pakai puasa, pakai zikir, kita gagah. Ayat 5, ayat 7, ayat 15 kita gagah. Kalau cuma lawan kapolsek aja kita menang insya Allah. Lawan Kapolres saja masih menang insya Allah. Kalau raja-rajanya memang mereka sakti memang. Mereka sakti sekali. Doa. Dulu waktu saya mulai masuk, ada yang nanya saya, Kiai, katanya harus masuk ke apa itu lautan marifat. Gimana caranya Kiai masuk lautan marifat? Nah, inilah yang tidak bisa diceritakan. Inilah yang tidak bisa saya jelaskan secara online seperti ini karena ini bahaya. Ini bahaya gitu. Karena begitu masuk ke dalam dunia itu, kalau kebetulan dia bisa masuk, kemungkinan terbesar dia akan tertipu. Kemungkinan terbesar dia akan tertipu. Yang datang dari Syekh Abdul Qadir Jailani, padahal cuma jin aja. Ngaku-ngaku saya lebih hidir, bagaimana jinnya? Ya sudah terjadi, sudah cerita. Ada murid ngaji saya perempuan dia rajin jikirnya. Yang bilang Kiai tadi malam saya didatengin Nabi Hidir. Terus saya bilang udah nggak ada tuh, udah saya bunuh. Kok dibunuh Kiai? Itu bukan Nabi Hidir, di jin. Kok Kiai tahu? Ya tahu lah, saya tahu yang asli. Ya, saya tahu yang bohong. Dan pasti akan seperti itu. Kalau tanpa seorang mursyid yang membimbing, yang pernah melalui jalan itu, hampir pasti dia akan tertipu. Dia pikir itu betul-betul Nabi Khidir. Dia pikir itu betul-betul saya Qadir Jailani kan tampilannya hebat. Wah, pakai kerudung, pakai hebat. Hebat sekali gitu. Jadi itu tidak bisa diceritakan di dalam viral seperti ini. Kalau pada waktunya, kalau panjenengan nanti sudah dapat isyarat mimpi, cerita ke saya. Dari mimpi tadi saya tahu tuh waktunya sudah mulai harus masuk ke situ. Tapi kalau puasa aja nggak dikerjain, wah jauh banget lah. Jauh banget gitu, jauh banget. Puasanya harus mulai Senin, Kamis, Jumat. Dan puasa kita puasa seperti apa? Puasa harus merasakan laparnya puasa. Nggak soal, kayak boleh pakai sahur? Boleh. Boleh pakai sahur, boleh. Nggak pakai sahur, boleh. Yang penting itu nanti waktu zuhur terasa lapar. Nah, itu benar itu. Benar puasanya. Puasa itu menahan lapar dan haus. Kalau tidak lapar, tidak haus, lalu apa yang ditahan? Apa yang ditahan?
Ngaku-ngaku lapar. Ya Allah, untuk gua saya lapar. Mana kamu nggak lapar? Kata orang, ngaku-ngaku lapar. Ih, ngaku-ngaku lapar. Di puasa tuh harus lapar. Kita harus ngatur makan kita sedemikian rupa sampai kita harus lapar. Sebentar lagi bulan puasa kan, ingat-ingat teman saya. Kalau orang puasa tidak merasakan lapar, dia nggak puasa. Dia cuma memindahkan waktu makan aja. Tadinya makannya siang, sekarang makannya malam. Malam dari maghrib sampai subuh makan terus ya, tentunya nggak lapar. Nggak puasa lah dia. Nggak, pada hakikatnya tidak berpuasa. Jadi puasa itu justru harus lapar. Atur yang tahu kita sendiri. Tadi sudah kemakan, udah banyak makanya sekarang saya nggak makan lagi. Ukurannya apa sih? Beli timbangan lah. Beli timbangan taruh di depan kamar. Setiap hari nimbang. Kalau naik, nah berarti harus turun lagi. Kalau turun, naik lagi. Apa tidak beri saya. Kalau turun terus jadi peot. Kakek-kakek betul. Memang sudah kakek-kakek gitu. Cuman jangan pakai betul. Kakek-kakek aja nggak pakai betul. Kita jaga. Turun, naikin. Naik, turunin. Terus sampai seimbang. Terus. Kita tahu pada berat inilah kita merasa kita nyaman. Kita ibadah malam kita nggak males. Bangun. Kalau nggak males gitu, kalau perutnya gendut itu bangun males. Wah, maunya tidur aja males gitu. Ya, atur sedemikian rupa sampai kita pada posisi yang enak badan kita tuh. Alhamdulillah. Jadi tidak ada perjalanan rohani yang bisa ditempuh dengan santai-santai, itu nggak ada gitu. Semua harus dengan kemauan yang kuat. Jadikan kemauan untuk mahkota dalam hidup kita di sini. Saya harus bangun, saya harus zikir, saya harus ngamal. Apalagi orang pada posisi saya tuh hidup saya, kalau saya cerita istri saya suka takut. Hampir nyaris setiap kali ya orang kirimin saya Fatihah, kalau dia disantet orang, santetnya ini ke saya gitu, santetnya ini ke saya, otomatis saya harus siap terus, siap tempur terus, nggak pernah nggak siap tempur. Di pesawat pun saya siap tempur gitu, siap ngadepin hal-hal seperti itu, nggak boleh lepas gitu. Itu nggak apa-apa, itu kan ibadah kita, itulah kenikmatan kita. Umumnya mereka nggak ada yang hebat kok, umumnya nggak ada yang hebat gitu. Cuma pernah sekali saya ngadepin yang saya bunuh kaptennya, yang datang letnan kolonelnya, saya bunuh lagi, datang jenderalnya. Ini memang jago, diiringin sama tuh barisan ular tuh, barisan ular sejauh mata memandang tuh selalu ngikutin dia jalan, diikutin barisan ular. Teman-teman itu udah bisa awas awas, dia udah enam kiai gitu ya, dia udah enam kiai gitu. Oh, dari jauh saya, iya kalau tempur sama saya ladenin kamu, sini saya ladenin kamu. Tapi alhamdulillah dilihat pedang kita, dia balik badan, dia mundur ke belakang, dia kenal itu pedangnya Rasulullah, dia balik badan, dia mundur ke belakang. Tapi hati-hati, mereka jago, mereka tapak puluhan tahun sakti, sakti gitu. Tapi ya, saya pernah bunuh jin namanya Abdullah bin Abdurrahim, kan jin Islam. Abdullah bin Abdurrahim datang ngurus pedang, dia mau bunuh. Saya kan nggak punya pilihan kalau gitu, nggak ada pilihan lagi gitu. Kamu atau saya gitu. Kenapa dia seperti itu? Karena disembah-sembah oleh manusia. Mbah ini, mbah itu, mulai bangga dia. Dia paling senang disembah manusia. Karena manusia itu mau Allah yang paling sempurna. Dijadikan makhluk yang sempurna itu manusia. Dijadikan seorang rasul manusia. Dia kalau manusia itu sedikit rada iri. Meskipun di antara mereka pun banyak yang jadi para wali Allah. Sudah saya bilang kalau dari Mekah ke Madinah, jarak dekat ke Madinah 60-100 kilo, ada tempat namanya Jabal Qocca. Itu di sana sekumpulan masyarakat ini luar biasa taat. Oh, hebat itu. Hebat luar biasa itu. Kalau ada salam aja, assalamualaikum. Salam. Dijawab salam kita kadang. Nanti kemimpi itu datang pada kumpul. Hebat, hebat, hebat itu. Jadi di mereka pun, di golongan mereka pun ada. Itu pas sahabat Nabi dari golongan jin. Coba baca sekarang, coba jadikan wirid. Hari coba jadikan wirid surat jin dari mulai ayat 1 sampai 15. Qul hiya ila minal jinni faqulu inna sami'na al-Qur'ana najaba, 15 ayat. Itulah ada kesurupan, pegang betisnya, bacakan ayat tadi. Baru sampai ayat ke-6 aja keluar dia. Baru sampai ayat ke-6 sudah keluar. Dan itu apa-apa, itu dia hadamnya itu dari golongan mereka juga gitu. Apa-apa gitu. Tapi tidak menakutkan kok. Tidak menakutkan gitu. Itu malah kalau suruh tempur, suruh aja yang tempur sama golongannya itu. Satu lagi, Yai, amalan apa yang harus saya amalkan? Saya suka susah tidur, Yai. Ini omongan diomongin orang banyak banget gitu. Kadang-kadang saya juga susah tidur kok. Nggak usah kecil hati kalau susah tidur tuh. Kalau susah tidur, ya kira aja sholat aja ngamal terus. Lama-lama juga ngantuk, badan kita ngantuk. Loh, kenapa orang nggak susah tidur? Kemungkinan besar sedang ada yang dipikirin gitu.
pikirannya itu menghalangi dia untuk sampai dia dalam keadaan tenang bisa tidur. Coba buang pikirannya. Nggak bisa Kiai. Coba bantu pakai zikir. Zikirnya Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Insya Allah akan lebih kuat. Gitu. Insya Allah akan tidur. Meskipun kadang-kadang nunggunya 2 jam, 3 jam baru tidur. Tapi itu keadaan yang normal kok. Itu keadaan biasa. Sampai Nabi mengajarkan. Nabi mengajarkan bacaan zikir untuk orang yang sudah tidur. Berarti kan kejadian zaman dulu sudah ada. Dari zaman Nabi pun sudah ada orang susah tidur. Nanti saya turunin lagi kalau perlu saya baca, saya turunin bacaan itu. Tapi tadi sebenarnya kalau baca segitu aja insya Allah. Buang pikiran dari pikiran tadi. Buang pikiran kosong, pikirannya ada Allah. Allah, Allah, Allah. Terus ya latif, ya latif, ya latif. Ya kodir, tidur insya Allah. Cuman kalau pikirannya banyak banget, nah itu kenapa sih pikirannya banyak? Ya lagi tegang nih Kiai. Lagi tegang, tegang apa ya adalah pokoknya tegang deh. Ya lah semua orang tegang. Itu kan maunya maunya kan semua orang ikhlas menerima ketetapan Allah. Coba baca doa Nabi Adam. Ujungnya itu warodini bimukasam tali. Takdirkan saya. Jadi kata menerima takdir yang gak takdirkan kepada si Allah. Apapun takdir tadi. Yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Coba juga dibaca. Itu banyak membantu. Doa Nabi Adam itu tidak akan miskin orang yang pernah yang selalu baca doa dia. Pasti itu. Itu karena Allah berjanji dijauhkan dari kemiskinan. Siapapun orang menetapkan doa Nabi Adam 3 kali maghrib, 3 kali subuh, dia nggak akan miskin seumur hidupnya. Dan dia akan lebih orang yang lebih bisa menerima ketetapan Tuhan, lebih ikhlas menerima ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pentingnya kita ngaji itu kan diantaranya adalah zikir dan berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena nasib kita sudah ditentukan. Kapan kita akan meninggal dunia sudah tertulis. Dan katanya guru-guru kita, kalau minta umur tuh ada kadaluarsanya. 40 hari sudah kadaluarsa, dia harus diminta lagi. Maka itu jangan pernah berhenti kalau minta umur. Selalu saya ajarkan minta selagi sujud. Sujud sholat paling tidak yang terakhir selalu minta. Ya Allah berikan tambahan umur sampai umur saya di atas 90 tahun. Selalu seperti itu. Selalu insya Allah Allah berikan tambahan umur tadi. Cuman tambahan umur sembari nggak enak kan nggak enak juga ya. Tambahan umur sembari sakit. Saya, kalau ada senior saya umurnya 150 tahun tetap masih pengen hidup karena pengen ibadah. Akhirnya dia kasih sakit sama Allah Ta'ala. Udah bah pulang aja bah. Sediakan tempat yang bagus kok di sana udah. Pulang aja, pulang deh. Mas Sayang itu salah satu orang yang punya misi untuk menjaga Nusantara. Ada 8 orang di misi menjaga Nusantara. Makanya kalau negara kita tuh masih alhamdulillah sekacau-kacaunya nggak sampai kayak di Palestina gitu. Nggak sampai seperti di Suriah. Dimanapun tempat di mana ada seorang wali Allah pasti nggak akan ada bencana. Jadi kalau ada banjir di sebuah daerah pasti di sana udah nggak ada lagi wali Allah. Pasti itu. Kalau ada seorang wali Allah di sana Allah melihat dengan pandangan kasih sayang nggak akan terjadi bencana tadi. Bahkan gunung meletus pun nggak jadi meletusnya. Karena masih ada seorang wali Allah di sana. Itulah. Kalau ke depan sekarang masih banyak wali Allah. Kok kita tahu lah. Tapi saya khawatir 20-30 tahun ke depan itu udah makin habis gitu. Makin habis gitu. Jadi kalau sekarang kita berdoa untuk diri kita sendiri, untuk masa kini insya Allah gitu. Untuk masa depan itu harus ada orang lagi yang gantikan, yang berdoa seperti kita. Mau berdoa seperti kita, mau minta kepada Allah. Jadikan negara kami negara yang aman, yang makmur, insya Allah. Kalau enggak ya, begitulah adanya. Ya, kata Nabi zaman yang lebih jauh dari saya, zaman yang lebih jelek. Keadaan makin lebih jelek, lebih jelek, lebih jelek. Sampai nanti turun Dajjal akan lebih jelek lagi. Sampai turun di saat masih. Nah setelah itulah zaman akan jadi bagus, akan jadi damai. Tidak ada orang tidak ibadah, semua orang ibadah kepada Allah. Isa masih mati. Sekarang dia belum mati, beliau belum mati. Baru tarik naik ke langit aja. Turun dia mati, nah kata Nabi zaman mulai rusak. Tapi tidak akan kiamat selagi masih ada orang ibadah kepada Allah. Kiamat masih lama banget. Masih lama banget. Zamannya Isa belum turun, Dajjal belum turun. Di orang dalam kubur tuh kalau dalam kesusahan ya susah terus dia. Kok dalam kesenangan nggak terasa lamanya orang lagi seneng kok. Lagi kasih tempat di tamannya surga ya nggak terasa lama. Coba lagi disiksa lama sekali. Padahal cuma dua kemungkinan kan. Mungkin dia dalam jurang-jurang neraka, mungkin dalam taman-tamannya surga. Orang dalam kubur cuma itu dua kemungkinannya. Itu kewajiban kita untuk selalu mendoakan mereka. Doakan kedua orang tua kita. Itu bisa kemimpi dalam kita. Bisa kemimpi, wah sekarang mereka sudah aman gitu.
doakan keluarga kita. Apalagi kalau istri dan suami itu wajib didoakan. Bukan cuma datengin kuburnya sambil nangis-nangis tuh. Taruh nyebar apa bunga di atasnya, nggak seperti itulah. Nggak seperti itu. Nggak usah didatengin kok orang mereka dekat sekali. Itu suami panjenengan meninggal dunia kan di atas kepalanya panjenengan dekat sekali. Cuma dipisahkan tapir. Nggak perlu datengin ke kuburnya. Ya sekali-sekali datengin lah supaya yakin nggak ada alang-alang, nggak ada yang rusak gitu. Tapi kalau secara jarak kan dekat sekali mereka kepada kita. Nggak usah datengin depan kuburnya. Dari sini kita sudah dekat sekali kepada mereka. Doakan mereka supaya mereka tidak mendapatkan kesulitan di dalam kuburnya. Karena kebanyakan orang kalau baca hadis Nabi nangis gitu. Kebanyakan sedang dalam kesulitan. Urusan pipis sembarangan aja dia diajab dalam kuburnya. Bagaimana caranya bisa lolos dari ajab kubur? Urusan mulut yang jahat menyebabkan ajab dalam kubur. Baik, yang harus selalu saya ingatkan, jaga mulut kita. Kebanyakan amal kita habis karena mulut kita. Dari malam salat 11 rakaat, pagi-pagi gunjingin orang habis pahalanya. Pindah ke orang digunjingin terus. Lama-lama tekor gitu, habis pahalanya. Asal kita belajar bisa, tidak pernah mulut kita dimunjing. Sing ora perlu diomong, ojo diomong. Itulah pelajaran pertama orang yang ingin selamat. Jangan pernah bohong. Bohong itu malaikat, sini malaikat jaga kita lari. Busuk, busuk, busuk. Jangan pernah bergunjing. Jangan pernah mengadu domba. Jangan buka rahasia orang lain. Jangan ngomongnya menyakitkan hati orang lain. Ini kalau ngomong enak aja. Kalau enggak jangan ngomong. Diam aja gitu. Itulah jalan-jalan menuju keselamatan. Jalan-jalan menuju dalam kubur. Dibukakan pintu surga. Yang datang guru-guru kita. Gitu. Minta kepada Allah. Bukakan pintu surga. Ya Allah izinkan saya bawa dia. Kan. Guru-guru yang sudah datang. Yang paling hebatnya datang Rasulullah. Ini kekasih saya. Kesayangan saya. Jangan ditanya-tanya. Ditanya aja malaikat nggak boleh. Jangan tanya-tanya. Bukakan pintu surga untuk dia. Itulah orang-orang yang cinta kepada Nabi. Orang-orang selalu salawat kepada Nabi. Tanya diri kita, sudahkah kita cinta pada Nabi? Sudahkah kita cinta kepada Nabi? Karena Nabi minta bukti. Buktikan kamu cinta sama saya. Cinta sama saya kan buktinya kamu salawat buat saya. Kamu salawat nggak pernah salawat. Salawat cuma dalam sholat aja ngaku cinta. Bohong aja kamu cinta sama saya. Kayak salawat. Berapa kali Kiai? Ya kalau batu keinginannya gitu. Keinginannya tetap tak targetnya itu 1000 kali. Paling nggak 100 kali. Paling nggak 100 kali, 300 kali. Yang pendek aja. Allahumma sholli wa sallim pada Muhammad. Dia jadi kulli maklumilah. Pakai bi'ad jadi kulli maklumilah. Sejumlah segala sesuatu yang kau ketahui. Kita baca sekali, kita minta dihitung oleh Allah sebanyak yang kau ketahui. Allahumma sholli wa sallim. Selalu pakai salam. Selalu pakai salam. Kalau salawat nggak pakai salam itu kurang. Padahal masih banyak, terutama salat Jumat tuh. Kalau khatib salawatnya nggak pakai salam tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Nah, salah dia. Bukan salah, tidak sempurna. Perintah Allah kan sallallahu alaihi wasallam bertaslim, salawat dan salam. Kiai, lu kenapa kalau dalam tahiyat kita kok nggak pakai seperti salam? Kan pakai salam depannya. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada salamnya di depannya gitu. Tapi kalau kita salawat terlepas dari salam harus pakai salam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu salawat yang paling pendek dari seluruh yang paling pendek. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, segitu yang paling pendek. Nggak ada yang pendek dari itu, nggak ada lagi. Ya, kalau kita pengajian ngaji, selalu kita sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sudah salawat, sudah salamnya gitu. Selalu salawat dan salam. Kejar sampai kita ketemu Nabi. Bisa, bisa, bisa. Kita bisa ketemu Nabi tidak di dalam mimpi. Kejar dalam mimpi dulu aja. Di dalam mimpi kita ketemu Nabi. Ya, saya senang sudah banyak sekali jemaah. Saya sudah bilang saya ketemu Nabi. Ya, Kiai, saya ketemu Rasulullah. Saya kening saya cium. Wah, bagus sekali itu hebat. Kalau Nabi mau mencium keningnya, alhamdulillah bagus sekali. Berat beliau sayang gitu. Dan tidak akan sayang beliau kecuali kita selalu salawat buat beliau dan selalu menjaga akhlak kita. Akhlak kita sekurang-kurangnya jangan jadi orang menyebalkan gitu. Tidak orang menyenangkan dalam hidup kita. Orang senang kepada kita. Orang senang kita hadir sekeliling mereka. Jangan jadi orang menyebalkan gitu. Kalau datang cuma nyakitin orang, mulutnya jahat, ngomongin orang seperti itu. Mengaku cinta, kamu nggak bohong aja kamu cinta sama saya kata Rasulullah. Kejar sampai ketemu Nabi, itulah awal. Itu baru awal perjalanan rohani kita untuk kita bisa ngikut guru kita. Misalnya di akhirat nanti mereka nyariin kita. Ya Allah izinkan saya buat dia. Mau dibawa kemana? Mau dibawa ke tempat Rasulullah. Mudah-mudahan saya pun bisa. Mudah-mudahan berikan saya seperti itu.
Nah, ada mudah-mudahan lagi. Sampai sekarang sih janjinya masih ada, mudah-mudahan saya bisa. Saya cariin murid-murid saya mana dia. Saya akan minta izin, ya Allah, izinkan saya bawa dia. Mau dibawa kemana Suharli? Mau dibawa ke tempat guru-guru saya. Ya Allah, guru kamu ada di mana? Sedang bersama Rasulullah. Padahal Allah tahu. Allah tahu, tapi ditanya. Itu seperti itu kalimatnya. Mudah-mudahan saya dalam hidup saya tetap istiqomah. Itulah saya kepengen ada waktu di mana saya lebih fokus. Bisa jalan hidup saya. Belum umur 65 saya pengen fokus, nggak boleh. Kalimatnya jelas nggak boleh. Tegas deh, nggak boleh. Oh ya udah, kalau nggak boleh saya jalanin. Oh rupanya saya harus gini. Saya harus ngomong soal ilmu ma'rifat, ngomong tentang mencintai Allah. Selagi orang sudah makin sedikit sekali bicara mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Kebanyakan cuma ngomongnya soal Quran. Dia cintanya sama Quran, bukan sama Allah. Quran dia cinta, dia apa di pojok sini ada apa, pojok sini ada apa. Nah, baca Quran di lagu-lagu, di nyanyi-nyanyi. Oh, medok-medok, di medok-medok. Sementara hatinya kabur kemana-mana gitu. Ngaku seperti cinta, oh jauh. Gimana mau cinta kepada Allah? Nggak kenal kepada Allah. Tanya tuh orang-orang Wahabi, Allah ada di mana? Ada di langit katanya. Sedang di aras. Jauh banget. Ya Allah, gimana mau cinta kepada Allah seperti itu? Nggak mungkin, mustahil. Mereka bacakan hadis Nabi. Saya pernah lihat pengajian mereka. Hadis Nabi, hambaku mencintaiku sehingga aku mencintainya. Ketika aku mencintainya, akulah jadi matanya dan untuk melihat. Akulah jadi telinga dia untuk mendengar. Akulah jadi kakinya dan dia berjalan, katanya. Dia merujuk kepada peristiwa Umar yang melihat pasukannya di Jordania perang sedang kejepit. Umar ngomong suaranya sampai ke Jordania. Ini bicara tentang itu. Dia tahu ada hadis seperti itu. Hambaku mencintaiku sehingga aku mencintainya. Artinya kita cinta dulu kepada Allah, berawal cinta kepada kita. Kalau kita tidak cinta kepada Allah, mana mungkin Allah cinta kepada kita? Dan mana mungkin kita cinta kepada Allah kalau kita tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala? Mana mungkin kita cinta? Nggak mungkin lah. Kalau ngaku cinta kelakuannya masih berantakan, bohongannya aku cinta. Kok cinta itu kita nggak akan melakukan hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak banyak pelajarannya kok. Ilmunya itu nggak banyak. Yang penting aplikasinya. Perbuatannya mana, puasanya mana? Nggak pakai puasa, cuma ngomong aja, bohong aja. Bohong aja, saya bilang mustahil bisa mendekat kepada Allah tanpa puasa. Karena apa? Puasa itu adalah amal yang membuat kita kuat sekali untuk tidak berbuat durhaka kepada Allah. Sekarang kita bikin dosa, minta ampun kepada Allah, diampunin, bersih, nggak punya dosa. Habis itu setan gangguin lagi, kepleset lagi kita dalam dosa. Terus seperti itu. Kalau kita puasa, insya Allah kita kuat, tidak terpeleset dalam dosa. Insya Allah kita akan mulai mulai bisa istiqomah gitu. Mulai bisa kita, hati kita, bahkan kita bisa merasakan tidak dengan maksud ujub ya kalau ceritain. Kalau orang sedang imam sedang baca Quran, kita tahu yang baca mulutnya apa hatinya gitu. Apa mulutnya cuma dia di lagu-lagu dinyanyi, apa hatinya ikut 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 baca tuh ayat gitu. Karena kalau dibaca benar tuh hatinya bacaannya menusuk ke hati kita gitu. Dia kontak ke hati kita. Kalau enggak sih cuma lagu-lagu cengkok-cengkoknya aja dinyanyi nyanyi di lagu-lagu itu. Aduh, saudaraku jangan diikutin. Ya Allah, ya Allah. Itulah golongan orang-orang yang tertipu. Kesalahannya cuma satu. Karena tidak kenal kepada Allah, tidak ma'rifat kepada Allah. Kenapa tidak ma'rifat? Karena dia punya tidak mengikuti sebuah tarekat, tidak belajar tasawuf. Tarekat itulah yang diajarkan Nabi kepada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Di belakang hari pecah menjadi tarekat yang sangat banyak sekali. Qadiriyah, Sajiliyah, Tijaniyah, Ahmadiyah. Banyak sekali tarekat itu. Ratusan tarekat itu. Tapi kalau semua merujuk sampai di ujungnya, salah satu imamnya adalah salah satu sahabat Nabi tadi, itu betul. Kalau Naksabandiyah itu imam besarnya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau tarekat Qadiriyah imam besarnya Imam Ali bin Abi Thalib. Itu pasti betulnya meskipun cara mereka di sini berbeda-beda. Sesuai dengan perilaku imam besarnya. Abu Bakar As-Siddiq yang orangnya pemalu, orangnya halus, dia gitu. Zikirnya pun di sini dalam hatinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Imam Ali itu orangnya penggembira, gagah, rame. Zikirnya pun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kepalanya ikut goyang semua. Apa tuh orang Wahabi ngejek gitu? Apa tuh illallah ditekan nih? Illallah. Pas illallah ditekan apa? Aduh, kamu tuh. Ada lagi jemaah saya sudah mulai ikut Wahabi, saya sedih gitu ya Allah. Pikir-pikir sudah nasibnya dia begitu. Dan nasib begitu. Kemarin nih ikut umrah ketahan di imigrasi 6 jam. Untung-untung masih boleh masuk. Untung-untung masih bisa masuk. Bukan selamanya nggak bisa masuk gitu. Aduh, anakku, jangan kagum cuman melihat jenggotnya aja. Jenggot mau buat atau Abu Jahal juga pakai jenggot. Jangan kagum sama gamisnya. Abu Jahal juga pakai gamis gitu. Tahu, para wali yang saya ketemu ini orang-orang sangat sederhana sekali. Penampilannya sederhana sekali. Bajunya sederhana, ini sudah diam gitu. Bukan tampilan dengan hebat itu. Enggak sama sekali enggak. Dan dia enggak banyak ngomongnya gitu.
Kalau masih kayak seperti itu jauh lah, masih jauh sekali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh, jangan diikutin. Nanti kamu mati, kamu baru dengar, baru nyesel nggak dengerin omongan saya. Ada yang sederhana-sederhana aja, belajar agama yang sederhana aja. Ikutin ajaran orang-orang ahli sunnah wal jamaah itu pasti lurus, pasti betul gitu. Pasti betulnya gitu. Yang penting amal kita, mana puasa kita, mana sholat sunnah kita, mana zikir kita, itulah yang menentukan tempat kita besok ada di mana, bersama siapa kita. Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Kalau cintanya sama orang-orang Wahabi itu besok sama mereka gitu. Di mana nggak tahu tanya mereka di mana. Kalau cinta kita kepada Rasulullah, insya Allah kita akan sama-sama Rasulullah. Wahabi cinta ke Rasulullah. Wah, orang akam ibunya mau dibakar, aku cinta seperti itu. Oh nggak pernah mau ke Madinah, umroh coba sampai di Mekah aja nggak pernah ke Madinah. Itu kan gambaran tidak cinta kepada Nabi. Cuma gara-gara kuburnya dalam masjid, apa urusannya kubur dalam masjid. Kita nggak pernah nyembah kubur, apa urusannya itu. Kita selalu nyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nyembah di depan Ka'bah, emang kita nyembah Ka'bah? Nggak pernah nyembah Ka'bah. Kita nyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah di dalam Ka'bah tidak, Allah tidak dalam Ka'bah. Allah tidak di dalam Ka'bah, cuma simbolnya Baitullah. Allah dekat sekali kepada kita ya Allah. Allah dekat sekali kepada kita. Selalu bersama kita dimanapun kita berada. Itu orang-orang seperti itu kan seperti diusap-usap, batunya dicium-cium, batunya kan keliru gitu. Itu udah artinya nyembah Ka'bah dia bukan nyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ka'bah cuma batu. Kata Nabi manusia lebih mulia dari Ka'bah. Manusia lebih mulia dari Ka'bah. Kenapa kita datang ke sana? Karena Allah memerintahkan. Allah muliakan Ka'bah. Memandangnya sudah menurunkan rahmat. Rahmat Allah yang turun bukan rahmatnya Ka'bah. Rahmatnya Allah yang turun bukan rahmatnya Ka'bah. Jadi jangan berlebihan gitu. Kalau tauhid kita lurus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak terpengaruh apa salat kita melenceng sedikit di arah Ka'bah gitu. Kita tidak menyembah Ka'bah. Sekarang dari sini pun kita mau ngadap ke Ka'bah. Yakin untuk menghadap ke Ka'bah? Ka'bahnya nggak kelihatan. Meleset sedikit ini udah ngadepnya ke arah yang lain. Itu kan adanya di hati kita. Mustaqbil Ka'bah itu kan sekedar simbol kita sedang menghadap Ka'bah. Yang kita sembahkan bukan Ka'bah. Yang kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selalu bersama kita dimanapun kita berada. Itulah pelajaran tauhid. Kalau kita kenal itu, niscaya kita akan mencintai Allah. Niscaya kita akan selalu berhati-hati, bicara hati-hati, berbuat hati-hati, karena Allah selalu mengukur ke dalam jiwa kita. Ini maksudnya apa nih, Syekh Suharli? Kamu maksudnya apa tuh? Mau dibilang hebat ya? Mau dibilang terkenal, wah orang alim hebat? Ya Allah tahu dalam hati kita. Kalau saya cerita sedikit terbuka, saya cuma bilang jangan takut ada saya. Jangan takut saya itu juga guru-guru saya itu dekat kepada saya gitu. Kita nggak akan kalah dari mereka. Siapapun mereka, itu katanya rajanya jin yang manapun, insya Allah. Jadi ada sekitar guru-guru kita di acara ada Rasulullah. Kalau itu ada hati kita nggak pernah takut. Kenapa saya bilang kayak gini? Saya takut 20 tahun yang akan datang sudah nggak ada lagi orang bisa ngobatin orang disantet. Wahabi bisa ngobatin, wah boro-boro bisa ngobatin santet. Dia nggak percaya lah santet. Nggak santet itu eksis. Santet itu eksis. Jin itu eksis. Quran yang bilang ada jin. Ya itulah zaman. Jadi kalau sekarang apa masalah utama dalam agama Islam kita adalah penurunan nilai-nilai akhlak dan budi pekerti. Anak SMA, guru adik kelasnya mati. Anak SMA, SMP, guru adik kelasnya mati. Ya tawuran geng motor buat celurit sering bunuh. Ada bapak perkosa anak kandungnya hamil. Ada anak bunuh ibu kandungnya. Ya Allah, ya Allah ini kelakuan seperti ini. Ini gambaran dari hancurnya sudah nilai-nilai keimanan. Siapa yang salah kalau gini? Nomor satu orang tuanya. Kamu kalian orang tua dituntut oleh Subhanahu Wa Taala. Gimana kamu ajaran kamu? Lihat tuh, lagi di geng motor bawa celurit. Jadi kan pelajaran agama di sekolah lagi diajarkan akhlak budi pekerti supaya mereka tahu. Kalau kelas satu nggak usah belajar agama, belajar kalau berangkat sekolah cium tangan ibunya. Sampai di sekolah kalau guru masuk selalu siap, selamat pagi ibu guru, supaya dia diajarkan menghormati gurunya. Satu, dua, tiga, selamat pagi ibu guru, ajarkan mereka hal seperti itu. Belajar ajarkan mereka untuk menghormati guru. Sekarang anak-anak kurang ajar sama gurunya. Guru itu udah nggak ada nilainya di mata mereka. Dulu kita mau guru kita itu kita takut gitu. Ya karena itu turunnya nilai-nilai atau nilai yang saya khawatir ke depan akan bikin hancur. Hancur itu sudah nggak ada lagi pegangan dalam kehidupan. Orang sudah nggak boleh lagi sama hal yang haram gitu. Yang penting bisa menikmati hidup yang enak, kaya, soal mau yang halal, mau yang haram. Jadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua. Kita semua bertanggung jawab. Tanggung jawab saya. Saya sudah ajar anak saya sudah ngomong seperti ini.
Dan saya pengen semua orang ngomong seperti ini. Ngomongnya nggak usah kejauhan. Aduh, ya Allah, jauh-jauh amat sih. Ajarkan mereka menghormati orang tuanya. Ajarkan mereka bakti pada orang tuanya. Ajarkan istri untuk berbakti pada suaminya. Ajarkan dia menghormati tetangganya. Ya, sederhana gitu. Ngajinya nggak usah cuma cari-cari seperti apa itu, lelucon. Cari orang jemaahnya tawa lucu. Aduh, orang lucu mah lihat itu aja, lihat dagelan. Saya udah diingatkan waktunya udah habis nih. Aduh, ngomongnya acak-acakan, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini kita jikir. Kita punya berapa menit? Berapa menit kita punya? Hmm? Masih 45 menit lagi kira-kira. 45 menit. Itu kita masih bisa jikir ya. Nggak bisa langsung doa. Kalau kita jikir, kita tawasul kepada Nabi, itu Nabi itu sudah jadi kekasih Allah. Dikasih Fatihah buat apa buat dia itu? Itu kan cuma menunjukkan cinta kita, hormat kita kepada mereka. Seperti kita, kalau anak kita bawa oleh-oleh, bawa tape sebungkus, dibawa martabak satu, kita senang. Kita bisa beli 1.000 martabak, tapi kita senang bukan karena martabaknya, karena cinta kasih. Itulah seperti itulah para wali Allah. Kalau kita bacakan Fatihah, mereka senang. Terkadang mereka datang gitu, mereka datang ke majelis kita, dan kita bisa rasakan kedatangannya apa, kita cium bau harumnya, harum gitu, itu mereka datang. Saya senang sekali. Mereka berkenan mengaminkan doa kita. Kalau doa kita diaminkan mereka, Allah tidak akan menolak doa kita. Doa kita jadi mustajabah itu karena aminnya mereka gitu. Karena itu belajar kita hormat kepada Nabi. Kalau kita salawat, kita ada salawat kita juga membawa anak mereka. Allahumma sholli wa sallim wa barik Muhammadin wa ala jamil muslimin muslimat wa ala jamil ambil mursalin. Sampai salawat kita tuh salawat buat seluruh muslimin muslimat, salawat buat para para anbiya dan mursalin, salawat untuk para wali Allah. Itu luar biasa salawat seperti itu. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأبويا فجر إبراهيم شيلهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى حضرة النبي آدم عليه السلام وأبينا حواء يبدأ إدريس ونوح وهود وصالح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام وإسماعيل عليه السلام وإسحاق عليه السلام ويعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام وأيوب عليه السلام وشعيب عليه السلام وذوالكفل عليه السلام وموسى عليه السلام وهارون عليه السلام وداود عليه السلام وسليمان عليه السلام وإلياس عليه السلام وإلياس ويونس عليه السلام وزكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام سمويل عليه السلام عليه السلام لقمان الحكيم عليه السلام ولهد الهدير عليه السلام Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala. Asarukal barakah. Wasyafa'ah wal karamah wal izjah. Wassalamualaikum al-fatihah. Alhamdulillah minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإلى رسالة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسيدين وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن جرير وجبير وسلمان الفارس وابن عباس وحمزة رضي الله عنهم وجميع صحابة الرسول أجمعين وصلهم وبرهم أهل بيتهم وحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جلهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى رسالة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسيدين وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن جرير وجبير أبو سلمان الفارس وابن عباس وحمزة رضي الله عنهم وجميع صحابة الرسول أجمعين وأصولهم وفروعهم وأهل بيتهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى روح جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغربها في بارها وبحرها
min yaminiha ila simaliha khususan ila hadrati Sayyidina Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Qasim Junaidil Baghdadi wa Syekh Wais Korni wa Syekh Junaidi Anak Sabandi wa Syekh Ahmad Al-Badawi Ahmad Arifai Ahmad Al-Buni Ahmad At-Tijani wa Syekh Ibrahim Radami Rahimahullah wa Syekh Ibrahim Al-Hurasani wa Syekh Jafar Siddiq wa Syekh Abu Yazid Al-Bustami wa Syekh Yusuf Al-Hamdani wa Syekh Al-Hasani Koni wa Syekh Marufil Kurhi wa Syekh Sir Al-Saqi wa Syekh Habibil Azmi wa Taifati Sufyan wa Salihin warahmatullahi ahli baitihim. Assalamualaikum ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum ya Allah, ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. As'alukal barakah wa syafa'ah wal karamah wal ijazah wa salam al-fatihah. Alhamdulillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah hadratus Syekh Jumadil Kubro yang Sunan Gresik, Maulana Maghribi, Maulana Ishaq, wa ilar yang Sunan Ampel, dan tawa Sunan Giri, Sayyidul Yakin, wa Sunan Bonang, wa Sunan Derajat, wa Sunan Kalijaga, wa Sunan Muria, wa Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Syarif Kamil, Gunung Sumbung, Cirebon. Assalamualaikum ya Allah, ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bizrahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-karamah wal ijazah wa salam al-fatihah. Bismillah minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inilah hadirat yang Sunan Gunung Jati, Syarif Kamil Gunung Sumbung Cirebon, Banyumas Panatagama Pasambangan Wabah Kuwu Parawalang Sungsang Cirebon Girang, Syekh Mursadatilah Syekh Bayandilah Sidatil Kahfi Berjami Aulia Iqbarun Gunung Sumbung Gunung Jati Wasulihim Mafruhim Ahli Baitihim yang Prabugian Santang Sultan Banten Maulana Hasanuddin Pada Bandaratu Panas Bekingking Muhammad Sultan Haji Syekh Mansur Sultan Agung Sabar Syekh Sultan Abdul Fakir Pengarap Purba Banyak Sudah Geratu Bugas Jiwan Teka Kewa Syekh Paranji Ketera Pangeran Sagiri Husain Nabi Husain bin Abu Bakar Alailu Suar Batang Habib Muhammad Abdurrahman Alawi Kampung Bandan Sunaki Iming Bunyamin. Assalamualaikum ya Allah, ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala. Asudakal barakah wa syafa'ah wa kurma wal ijazah wa salam al-fatihah. Alhamdulillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik rohi saya naki iming ke Benyamin wa bah bu Syirudin Qaulil Juri wa Abu Ya Bajar Ibrahim rezeki mau jadi orang Banten panjang umat teman Barim Sasia wal Syekh Ahmad Falani kesalim Lembang Ki Hamid Pasuruan Mbah Nur Ki Husain Ki Uceh Habib Yan wa Habib Tahir Sembah Ki Imang di Hasan Askari Sunil Rohi Bah Sekar Agung Nyirumnya Syarifah Sembah yang bah Cukang Kaung saya naki iming ke Benyamin wa Mbah Fajar Ibrahim. Assalamualaikum ya Abu ya Abu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biizillahi ta'ala nasrul barakah wa syafa'ah wa karamah wal ijabah salamun al-fatihah. Bismillah minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Mbah Fajar Ibrahim bin Sarimin. Assalamualaikum ya Buya. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum Mbah Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Nasalukal barakah. Wa syafa'ah wal karamah wal ijazah wa salamah. Khususan Mbah Fajar Ibrahim al-Fatihah. Alhamdulillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يا رب مولانا سبحانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. Allah subhanallah 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 bihamdihi walhamdulillah alhamdulillah 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 ala kulli halin wa nikmatin wallahu akbar Allahu 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 akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli
شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله 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 محمد رسول 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 الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله 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 سبحان الله وبحمده العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده
subhanallahil azim astagfirullah, subhanallah wa bihamdi, 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 العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله 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 العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده subhanallahil azim astagfirullah, subhanallah bihamdi, 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 subhanallahil azim astagfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim astagfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim astagfirullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim taslima, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi 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 wasallam, sallallahu ala Muhammad wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala 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 Muhammad
wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi 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 wasallam. Na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi 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 wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa. Kita doa penuh yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata idza da'an. Kalau mereka
bertanya, katakan aku dekat kata Allah, aku dekat kata Allah, aku mengabulkan doanya orang sungguh-sungguh berdoa kepadaku. Ya kita sungguh-sungguh berdoa. Lo yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Amin. Subhanallah, alhamdulillah. Wala ilaha illallah, Allahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billah, adada ma alim Allah. Wajnata ma alim Allah, mumin ma alim Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jamil ambil mursalin jamil awliya ilah bi adri kulli ma'lumilat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta. Alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Ma syaa Allah kana wa lam yasallam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna qad hakima kulli syai'in ilman. Allahumma inna na'udzu biwajhikal karim wa bismikal azim bi kalimatil hikmah min syarri virus corona, min syarri virus influenza, min syarri virus TB, min syarri marudi cancer, min syarri marudi diabetes, min syarri marudi stroke, min syarri kulli maradin anta akhirun nasihatiha. Inna rabbana siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzu biwajhikal karim wa bismikal azim bi kalimatil hikmah min syarri virus corona, min syarri virus influenza, min syarri virus TB, min syarri marudi stroke, min syarri marudi diabetes, min syarri marudi cancer, min syarri kulli maradin anta akhirun nasihatiha. Inna rabbana siratal mustaqim. اللهم نعوذ بوجهك الكريم وباسمك العظيم بكلمة الحكمة من شر النفس من شر أنفسنا من شر غيري من شر كل شيطان مريد من شر كل دابة أنت آخر من نصيحتها إن ربنا على صراط مستقيم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين سبحانك إن كنا من الظالمين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا ذنوبنا خطايانا كله دقه وجله وأوله وآخره ولا وسره اللهم أعنا إسنا واجبرنا واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصف سيئها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين نعوذ بك ربنا من جهل البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء نعوذ بك يا الله من جهل البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء نعوذ بك من الهدم نعوذ من التردي نعوذ من الغرق والهرق والهرام ونعوذ بك أن يتهبط الشيطان عند الموت ونعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا ونعوذ بك أن أموت لديك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ من العجز والكسل نعوذ من الجبن والجهل ونعوذ من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين والرجال 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 يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فاصلح لنا شرنا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انك تعلم ما اسررنا وعلانيتنا فاقبل مأجرتنا وترى حاجتنا فاتنا سؤلنا وتنفع انفسنا فاغفر لنا ذنوبنا نسألك إيمانا يبشرا قلوبنا ويقينا صدقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلى ما كتبت لنا ورنا بشمت لنا يا جل جلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من جوال نعمتك وتهور عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سهوتك نعوذ بك من جوال نعمتك وتهور عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سهوتك نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يهشع ومن نفس لا يسبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يهشع ومن نفس لا يسبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العلم نافعا وعملا مقبلا ورزقا واسعا حلالا ورزقا واسعا حلالا وشفاء من كل داء وشفاء من كل سقم نسألك العلم نافعا وعملا مقبلا ورزقا واسعا حلالا وشفاء من كل داء وشفاء من كل سقم اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة نسألك العافية في الدنيا والآخرة نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم نسألك فرجا قريبا صبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء نسألك تمام العافية نسألك دوام العافية نسألك الشكر على العافية نسألك الغنى عن الناس والحمد لا قوة إلا بالله اللهم تولى مهرنا اللهم تولى مهرنا اللهم تولى مهرنا وسعي أجسادنا واقض حاجاتنا واكسر أموالنا ونوير قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أمرنا في طاعتك وطاعة رسولك لابتغاء مرضاتك وجل من الفائدنا في الدنيا والآخرة وجل من الفائدنا في الدنيا والآخرة اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما إلهنا يا الله
Terimalah puja dan puji kami. Syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kekayaan, nikmat penyakit, nikmat yang begitu banyak tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Nuhun, Gusti nuhun ya Allah. Walakal hamdu kulluhu, walakal syukru kulluhu, walakal mulku kulluhu, walakal khalqu kulluhu, biyadikal khairu kulluhu, wa ilaika yarji'u amru kulluhu. Limpahkan rahmat kasih sayang, limpahkan rahmat taufik hidayah inayah magfirah. Maafkan segala kesalahan kami, maafkan segala kekurangan kami. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa kami. Bersihkan hati kami dari dosa, dari penyakit hati. Bukakan mata hati kami agar dapat ma'rifah, agar kami dapat mencintaimu ya Allah. Karuniakan kami ilmu laduni. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Ampuni mereka ya Allah. Rahmatmu lebih luas dari dosa mereka. Rahmatmu lebih luas dari maksiat mereka. Mereka masih hidup di dunia. Berikan kekuatan agar dapat melaksanakan perintahmu. Berikan kekuatan agar dapat menjauhi laranganmu. Wala haula wala quwwata illa bika. Wala haula wala quwwata illa bik. Ilahana. Kaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu, ya muhamlahu mayyasha'u wa yusbitu wa indahumul kitab. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami, suami-suami kami, istri-istri kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kepada kami dan mereka semua tambahan umur yang banyak untuk beribadah kepadamu ya Allah. Sampai umur di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridhamu. Berikan kepada kami dan mereka semua tambahan umur yang banyak ya Allah, untuk bekal ibadah kepadamu ya Allah. Sampai umur di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridhamu. Jauhkan dari godaan setan. Jauhkan setan dari kami. Sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Putuskan setan dari kami. Sebagaimana putusnya mereka dari rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam ya Allah. Berikan kami kekuatan iman Islam dan lahir batin jasmani rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar selalu bersyukur atas segala nikmat yang Kau limpahkan. Berikan kami kekuatan agar selalu bersabar setiap langkah hidup kami jalani. Wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bik. Limpahkan kami rezeki yang luas, yang banyak, yang halal ya khairur rezekin. Limpahkan kami rezeki yang banyak. Bayarkan segala hutang-hutang kami ya Allah. Bayarkan segala hutang-hutang kami. Kaulah Tuhan yang Maha Kaya Raya. Bayarkan segala hutang-hutang kami ya Allah. Limpahkan kami rezeki yang luas, yang banyak, yang halal. Limpahkan kami rezeki yang banyak, yang luas, yang halal. Ya khairur rezekin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin bi adadi anwa'i rizqil butuha. Ya basitul ajab sutri rizqil min yasya bugir hisab. Usut alaina rizqan wasi'an halalan. Usut alaina rizqan wasi'an halalan. Usut alaina rizqan wasi'an halalan min kulli jihatin min huzaini goibika. Bikiri manati makhlukin. Bimahdi badai wa karomika ya Rahman. Ilahana ya Allah. Allahumma ya guni ya hamid ya mubdi ya umayyid ya rahim ya wadud ya wal yurid agdina bihalalika an haramika bika ambang siwa. Allahumma ya guni ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud ya wal yurid agdina bihalalika an haramika wa bi ta'atika amasiatika bi fadlika ambang siwa. Allahumma ya guni ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud ya wal yurid agdina bihalalika an haramika wa bi ta'atika amasiatika bi fadlika ambang siwa. Ilahana ya Allah Rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة قنا عذاب النار إلهنا ya Allah ya Allah memohon kami kehadiratmu dengan segala kekurangan kami
dengan segala kelemahan kami, dengan segala dosa dan maksiat di hati kami. Memohon kehadirat-Mu ya Allah, Tuhan kami yang Maha Suci, Tuhan kami yang Maha Kuasa, Tuhan kami yang Maha Agung, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Memohon dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan diri-Mu. Kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Bikaramatihi Abu Ya Fajar Ibrahim. Bikaramatihi Abu Ya Fajar Ibrahim. Bikaramatihi Abu Ya Fajar Ibrahim. Bikaramatihi Abu Ya Iming Benyamin. Bikaramatihi Abu Ya Syabul Qadir Jailani. Bimu'jizati Abu Hidir alaihissalam. Bimu'jizati Abu Hidir alaihissalam. Bisafati Rasulullah sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bikul ismin huwa laka samit bihin nafsaka. Au anzaltahu bi kitabika. Au alam tawahadan min khalqika. Au istatarfi'u bil ghaib indaka. Anta qabal hajatana. أن تقبل عبادتنا استجب لنا دعوتنا بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمة عزيز الحكيم برحمة علي العظيم برحمة قوي المتين برحمة قوي المتين برحمة يا قوي المتين برحمة غفور الرحيم برحمة سلام المؤمن برحمة محيمن العزيز برحمة مزاور الحكيم برحمة السميع العليم برحمة السميع العليم برحمة السميع العليم برحمة بصير الصديق برحمة بصير الصديق برحمة بصير الصديق برحمة علام الغيوب برحمة رزيق الرزاق برحمة خليق البريد برحمتك يا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا قضي الحاجات برحمتك مجيب الأوقات وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعدد ملكه وعدد نفسه وجناز ملك أمته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله من حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو جابر إبراهيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.